Selamat datang di channel ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengkonfirmasi sebanyak 1,7 juta tenaga honorer telah terverifikasi BKN. Apakah aman untuk langsung diangkat menjadi P3K? Simak secara lengkap di video ini. Rekan-rekan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengkonfirmasi terkait data tenaga non-ASN yang telah terverifikasi melalui proses verval yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan BPKP di akhir atau pertengahan bulan Mei ini. Mendekati penyelesaian masalah tenaga honorer yang tinggal hitungan beberapa bulan saja, kabar mengenai honorer yang telah terverifikasi BKN sangat dinanti-nantikan. Sebab sebagai salah satu syarat yang ditetapkan supaya tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN P3K sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yakni harus terverifikasi dan tervalidasi oleh lembaga yang terkait atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, rekan-rekan, sebanyak 1,788.581 orang tenaga non-ASN dikabarkan oleh Menpan telah terverifikasi pada database Badan Kepegawaian Negara. Kemudian pelaksanaan verbal atau verifikasi dan validasi honorer yang dilakukan oleh BKN tersebut menggunakan aplikasi verifikasi honorer pada halaman BKN. Hasil verbal tersebut menentukan kebijakan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Jadi rekan-rekan, tahapan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN ini merupakan kegiatan yang cukup penting oleh karena menjadi syarat utama tenaga honorer dapat diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini, yakni harus lulus di dalam verifikasi dan validasi. Itu artinya honorer yang telah terverifikasi BKN akan aman dari penyisihan yang akan segera dilaksanakan oleh pemerintah. Kendati begitu, pemerintah memiliki dua opsi dalam menyelesaikan permasalahan honorer yang telah terdata di database BKN dan telah lolos verifikasi pada BKN tersebut. Nantinya opsi yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah mengangkat tenaga non-ASN ini menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu dan P3K paruh waktu. Tentu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu ini terdapat poin-poin perbedaan di mana terdapat perbedaan dari sisi jam kerja maupun penggajian. Akan tetapi kedua item ini, yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, juga merupakan unsur atau elemen dari aparatur sipil negara. Pengangkatan honorer menjadi P3K keduanya tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan, hanya saja menyesuaikan dana APBD di mana honorer akan ditempatkan. Jadi rekan-rekan, pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu sebenarnya itu tergantung dari kondisi APBD atau anggaran daerah dari masing-masing instansi daerah. Bagi daerah yang tidak mencukupi anggaran untuk mengangkat menjadi P3K penuh waktu, tentu opsi P3K paruh waktu masih terbuka lebar bagi tenaga honorer yang ada di daerah tersebut, khususnya honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Demikian rekan-rekan berita kali ini. Jika ada tanggapan, pertanyaan, dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Untuk Anda yang baru pertama kali bergabung, jika memang video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk informasi terbaru seputar tenaga honorer lainnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.